Perkenalkan, nama saya Anissa Zafira dan kali ini saya akan presentasi mengenai analisis perusahaan Prada. Prada merupakan luxury firm yang bergerak di bidang fashion yang pertama kali didirikan pada tahun 1913 di Milan oleh Mario Prada. Impact yang diberikan Prada pada dunia fashion baru dirasakan saat Miuccia Prada, cucu dari Mario Prada, mengambil alih Prada. Miuccia Prada serta suaminya, Patrizio Bertelli, juga merupakan partner bisnis yang memaintain close control pada Prada. Prada sendiri memiliki beberapa grup subsidiary seperti Miu Miu, Churches, Marchesi 1824, dan juga Car Shoe. Prada dikenal banyak orang melalui lini produk mereka yaitu leather handbags, aksesoris travel, sepatu, ready-to-wear fashion, parfum, dan aksesoris fashion lainnya, serta style mereka yang modern juga minimalis. Sedangkan untuk Miu Miu, brand ini lebih dikenal karena style yang lebih naif, muda, dan pemilihan warnanya yang eksentrik. Prada juga memiliki brand yang punya spesialisasi di high-end footwear, yaitu Churches dan juga Car Shoe. Sementara itu, Marchesi 1824 adalah pastry shop yang telah berdiri sejak tahun 1824 di Italia. Selanjutnya masuk ke bagian pestel analisis yang menyediakan informasi kontekstual tentang business direction, brand positioning, growth targets, serta risiko keproduktivitas. Pertama, di bagian politics ada uncertainty, governance system, dan juga stability. Prada Group memiliki spesialisasi dalam memanufaktur pakaian, sepatu, parfum, dan juga aksesoris lain. Dengan legasi Prada yang berdiri sejak tahun 1913, bukanlah hal yang aneh jika sekarang Prada memiliki presence sebagai high fashion brand di lebih dari 70 negara dengan strategi bisnis dan pemasaran yang efektif. Sebagai brand dari Italia, Prada juga memiliki asosiasi yang berbeda dengan negara yang berbeda. Oleh karena itu, mereka mengganti strategi bisnis mereka sesekali, jadi stabilitas dari politikal sangatlah penting di tempat Prada beroperasi. Hal ini juga meliputi supply chain, distribusi, impor, dan juga ekspor. Di bagian economics ada economic recession, inflation, dan juga economic growth rate. Resesi ekonomi yang terjadi secara global akan berdampak pada brand seperti Prada. Hal ini dapat dilihat dari resesi ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 yang mengakibatkan mereka sulit untuk recover ketika terjadi kondisi ekonomi yang declining. Inflasi juga dapat mengakibatkan penurunan pada Prada karena dengan naiknya inflasi akan berkurangnya purchasing power of money, serta menurunkan semangat konsumen untuk berbelanja pada produk atau jasa. Selanjutnya di bagian sosial ada consumption behavior dan juga demographics. Faktor sosial sangat berkaitan erat dengan faktor ekonomi. Ketika konsumen memiliki disposable income yang lebih dan bersedia untuk spend lebih pada produk atau jasa untuk meningkatkan gaya hidup mereka, dari hal ini pun dapat menjadikan sebuah opportunity bagi Prada seperti mengenalkan produk dan jasa baru dapat menjadi lebih mudah, serta pertumbuhan revenue dapat menjadi lebih besar. Faktor sosial selanjutnya adalah pertumbuhan populasi yang tinggi serta proporsi dari populasi muda yang meningkat. Prada menargetkan dua demografi ini dengan lini produk serta jasa mereka. Selanjutnya, Prada telah melakukan inovasi dengan teknologis dari awal. Prada merupakan brand pertama yang mempromosikan fashion phone bahkan sebelum Apple merilis iPhone, yaitu kolaborasi mereka dengan LG. Pada April 2019, Prada mengonfirmasi akan mengadopsi Oracle Advanced Technological Solutions dalam retail bisnis mereka. Di bagian legal, Prada harus beradaptasi dengan hukum tentang ketenaga kerjaan seperti meyakinkan keselamatan dalam bekerja. Mekanisme yang proper harus dilakukan untuk meminimalisasi bentuk diskriminasi secara langsung maupun tidak langsung. Effective compliance dengan employment law ini dapat membantu Prada dalam menguatkan employer brand image mereka karena ini adalah hal yang penting untuk menarik serta meretain top talent dari market. Dalam banyak negara, terdapat hukum yang mengatur tentang proteksi konsumen dari eksploitasi yang dapat dilakukan oleh bisnis. Dewasa ini, hukum ini telah diterapkan lebih strict untuk menjamin keamanan dari konsumen. Dalam kasus transaksi online, Prada harus mengikuti regulasi proteksi data untuk menghindari lawsuit. Manajemen dari Prada harus mempelajari hukum yang ada di setiap negara terkait refund, discount, term credit, kualitas, dan juga lain-lain. Di bagian environmental, Prada harus mengevaluasi seberapa infrastruktur teknologi suatu negara mendukung penggunaan teknologi renewable untuk mengikuti tren lingkungan. Dan dalam beberapa negara, adopsi dari closed loop, circular economy menjadi norma yang umum di beberapa industri. Industri dengan mekanisme kelembagaan yang mendukung dapat mempermudah proses daur ulang. Demikian pula di beberapa negara, pelanggan mengambil bagian aktif dalam proses daur ulang. Prada dapat mengambil manfaat dari tren keberlanjutan ini dan menggunakannya sebagai alat untuk tidak hanya mengurangi biaya lingkungan, tetapi juga mencapai tujuan ekonomi dalam bentuk pengurangan biaya produksi.
Cash flow analysis adalah perhitungan utama untuk menuju keberlanjutan juga sebagai penentu dari fleksibilitas operasi dari perusahaan. Analisis ini digunakan untuk memperhitungkan inisiatif pendanaan yang baru untuk melihat cash flow kompetitor sebagai benchmark. Di bagian operating activities, pada tahun 2018, sales performance dari Prada mengalami peningkatan sehingga adanya peningkatan revenue yang absen pada beberapa tahun sebelumnya. Lalu, cash flow yang didapatkan dari aktivitas operasi pada tahun 2020 tergolong rendah karena adanya situasi pandemi COVID-19 yang berimbas pada net sales. Di bagian investing activities, pada tahun 2021 dan 2019, Prada melakukan maturity of investment. Dan di tahun 2019 dan juga 2018, mereka melakukan purchase of investment. Di bagian financing activities, Prada tidak membagikan dividen pada tahun 2020 sebagai conservative measure dari adanya kondisi pandemi COVID-19. Lalu Prada membayar kembali ke obligasi pada tahun 2018 dan di tahun yang sama cash flow yang digunakan pada aktivitas financing ternilai paling besar jika dibandingkan dengan tahun lainnya. Burberry merupakan salah satu kompetitor dari Prada yang terkenal dengan trench coat dengan check pattern mereka. Selain coat, Burberry juga mengeluarkan aksesoris, kosmetik, dan juga lain-lain. Jika dibandingkan dengan Burberry, Prada memiliki total revenue 3,4 triliun euro per 2021, sedangkan Burberry hanya 2,8 triliun euro. Namun pada net income, Prada hanya mencapai 295,1 miliar euro jika dibandingkan dengan Burberry yang mencapai 397 miliar euro. Berikut merupakan rekomendasi untuk Prada. Yang pertama, continue to thrive. Agar tetap bertahan dalam market luxury goods, Prada dapat mempertahankan innovativeness mereka dengan mempertimbangkan kebutuhan juga perubahan dari pelanggan. Yang kedua, abiding to host country's laws. Manajemen dari Prada harus mempelajari hukum yang ada di setiap negara terkait refund, discount, term credit, kualitas, dan lain-lain. Yang ketiga, adapting to host country's customs. Prada harus beradaptasi melalui strategi pemasaran mereka untuk dapat menjamin keberagaman dan juga inklusi. Yang keempat, constant innovation. Agar tetap meneruskan legacy mereka, Prada butuh untuk melakukan inovasi secara terus-menerus dalam mempertahankan cita mereka. Sekian penjelasan analisis pastel dan juga cash flow dari Prada. Terima kasih.